kita lanjutkan. Di tahun 2001 program Therapeutic Community dijalankan, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, banyak kasus-kasus yang terjadi, yaitu ada yang kabur, split istilahnya, kabur. Itu pada saat waktu sholat Jumat. Mereka sholat, begitu assalamualaikum terakhir, assalamualaikum, tak tahu anak-anak udah nggak ada, klien sudah tidak ada. Waktu itu sekitar 10-15 klien yang kami tangani, karena kami bertiga. Ada juga yang lompat pagar, yang akhirnya dagingnya itu sampai nyangkut di pagar begitu. Ada yang coba bunuh diri, berbagai macam kasus yang ada, yang akhirnya kami bertiga mengumpulkan mereka semua, memberikan motivasi kepada mereka bahwa program Therapeutic Community ini adalah program dari mereka untuk mereka, komunitas yang memberikan terapi. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ikut rehabilitasi, nanti akan memberikan masukan atau contoh role model kepada teman-teman yang nanti akan masuk lagi rehab. Nah, apabila role modelnya pun sudah tidak baik, nah ini akan menjadi contoh yang kurang baik. Makanya dengan adanya Therapeutic Community, program pendekatan ini itu seperti pondasi rumah. Jadi rumah kalau tidak punya fondasi tidak akan kokoh. Jadi Therapeutic Community itu diibaratkan rumah, fondasi yang kuat untuk tidak menggunakan lagi. Namun itu semua kembali kepada masing-masing individu untuk memahami program Therapeutic Community ini. Sebagai contohnya ya, bukan sesumbar ya, seperti saya ini. Kalau dulu waktu 2001 itu tidak berguna, orang ngomong aja lu bro, belum tentu nanti gimana, ngomong aja lu bro, begini begitu begini. Tapi apa, untuk kita menuai hasilnya itu sekitar 20-25 tahun berikutnya. Alhamdulillah, saya secara pribadi setelah menggunakan menjalankan program Therapeutic Community dan sungguh-sungguh dipahami, alhamdulillah wa syukurillah, tidak pernah slip, tidak pernah jatuh. Apalagi saya ditambah-tambah lagi dengan ikut kegiatan narkotik anonimus dan yang lain sebagainya, ikut religius. Jadi kita Therapeutic Community itu memang fondasi rumah yang kuat. Kalau rumah tidak ada fondasi yang kuat, itu akan runtuh. Contohnya yang tadi saya sampaikan adalah saya dan anak-anak yang sekitar 10-15 orang itu yang sekarang ini sudah menikmati hasilnya. Mereka sudah sudah bekerja, mereka sudah kembali kepada lingkungan masyarakat. Bahkan yang ikut dalam program pemulihan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, itu ada beberapa orang dan mungkin keseluruhan anak-anak yang dari 10-15 ini yang diangkat menjadi P3K. Jadi pemerintah memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi P3K, mengayomi teman-teman yang belum mau berubah. Nah ini hasilnya. Setelah 20 tahun berikutnya, kalau di masa-masa
dahulu belum terlihat hasilnya gitu. Karena apa? Ini recovery is long journey. Perjalanannya jauh. Yang menimba hasilnya adalah ya teman-teman semua yang ikut dalam program therapeutic community, karena komunitas yang memberikan terapi. Ya syukur alhamdulillah, saya bukan sombong atau ria. Dari anak-anak yang kami didik di awal tahun 2001, 2002, mungkin ada yang di atasnya, itu sekarang sudah menjadi P3K dan bekerja gitu. Dan juga ada yang usaha. Nah ini atas apa? Atas kerja kuat dan semangat individu untuk merubah dirinya. Tidak bisa dipaksakan. Rehabilitasi dari dulu itu tidak bisa dipaksakan. Harus orangnya sendiri, harus individunya sendiri yang mau untuk direhabilitasi. Karena yang dilawan itu adalah di hatinya. Kemauannya untuk merubah diri itu adanya di hatinya. Kami hanya selaku perantara untuk merubah perilakunya agar lebih baik lagi. Dari malam dibikin pagi, ya kita buat pagi ya pagi, malam ya malam. Ya yang baik ya baik gitu. Yang salah ya salah. Nah kita kembalikan norma itu. Nah itu sebagai pondasi atau kekuatan yang paling powerful bagi individu untuk merubah perilakunya. Perilaku apa? Perilaku menggunakan. Jadi perlu dipahami itu, ya. Perilaku itu perilaku menggunakannya yang harus kita bisa redam dan kita tidak menggunakan lagi.